Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala khairi khalqillah Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, khusus Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman Dusmawi, yang semoga semuanya kita insyaallah dimuliakan oleh Allah. Karena singkat waktu, ini singkat untuk saya, kalau 45 menit nggak cukup. Saya nggak tahu begitu. Kalau dikasih waktu di atas 2 jam baru enak. Ya, tapi karena yang begini, judul yang telah disampaikan oleh panitia tadi, tolong dengar, kearifan lokal. Kearifan lokal dalam arti yang luas. Saya bisa meyakinkan bapak-bapak dan ibu, malah saya yakin sendiri, ini jarang dibicarakan, padahal sangat penting. Tadi di saat saya coba membuka Wikipedia, yang menjelaskan tentang kearifan lokal, saya dapat dengar baik-baik arti kearifan lokal dulu. Kearifan lokal itu adalah merupakan bagian dari budaya masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri. Itu arti kearifan lokal. Artinya kearifan lokal merupakan bahagian kental dalam masyarakat, yang merupakan budaya yang tidak bisa dipisahkan oleh siapapun juga dari masyarakat itu sendiri. Karena dia sudah merupakan pengamalan turun-temurun dari generasi ke generasi. Itu arti dari Wikipedia. Untuk apa kearifan lokal itu, atau ciri-cirinya apa? Mampu bertahan terhadap pemahaman luar atau budaya luar. Bertahan. Kita tidak terombang-ambing dengan pemikiran luar dan budaya luar. Yang kedua, memiliki kemampuan yang kuat mengakomodasi unsur-unsur budaya luar tadi. Selesai. Ini pemahaman judul. Tolong didengar bapak-bapak, ini santai, bukan ceramah nih. Ngomong santai, saya anggap ini ngomong saya di bawah, ngomong tidak pakai apa-apa, ngomong teman dengan teman, bukan ceramah resmi. Kalau tidak ceramah resmi boleh bertanya, nggak apa-apa. Yang tanya juga santai, sambil kaki melonjak ke depan, nggak apa-apa. Cuma kurang sopan aja. Dengar, saya berbicara ini bukan dalam kapasitas budaya, tapi lebih kepada dalam kapasitas pemahaman keagamaan yang saya bisa pahami.
tentunya dengan serba kekurangan. Perlu bapak-bapak dan ibu-ibu melengkapinya, bukan mengomelinnya di belakang. Karena serba kekurangan. Saya menyampaikan materi menurut versi kemampuan ilmu saya. Kalau ada yang kurang, tolong bapak-bapak dan ibu menyempurnakan. Ini dulu, saya tanya ini, jawab serentak. Jelas? Kok lagu? Jelas. Masuk. Keagamaan yang ingin saya sampaikan, budaya lokal atau kearifan lokal itu, kita masalah. Saya berikan sebuah contoh yang akurat dan mantap untuk pengamalan. Imam Syafi'i rahimahullah, gurunya kan Imam Malik, Imam Maliki. Sebenarnya tidak sopan Imam Syafi'i membuat mazhab sendiri, nggak sopan. Sebenarnya wajib Imam Syafi'i itu bermazhab Maliki. Ini kata udah. Sebenarnya Imam Syafi'i kita rahimahullah tidak baik membuat mazhab sendiri. Itu kan guru besarnya. Nggak boleh. Sepantasnya seorang murid tunduk dan patuh taat kepada, jawab serentak kepada. Tapi kenapa beliau malah yukhalifu guru? Berbeda pendapat banyak sekali dengan tuan guru. Jawabannya, itulah Islam yang benar. Jawabannya, itulah Islam yang benar. Oh, masih belum paham saya Pak Ustaz. Tolong contoh yang lain. Di saat Rasulullah wafat, Abu Bakar merasakan ini Al-Quran ini bakal hilang satu ayat dengan simpanan yang begitu tidak kuat. Di rumah si A cuma hanya beberapa ayat, di rumah si B hanya beberapa surat, tidak sempurna. Kalau kita tidak tangani secepatnya, kata Abu Bakar, bukan kata Abu Bakar, kata Sayyidina Umar, kalau kita tidak tangani secepatnya, ini bakal hilang Al-Quran ini. Nggak dapat 30 juz. Panggil Abu Bakar, Abu Bakar, ini pendapat saya. Kata Abu Bakar, nggak berani. Rasulullah nggak pernah melakukan ini, bid'ah kamu ini. Melakukan sesuatu yang Rasulullah sendiri tidak melakukannya. Aku nggak siap. Wallahi khair. Insya Allah baik. Ini baik ini. Walaupun begitu Rasulullah tidak melakukannya. Kalau boleh Al-Quran disatukan di sebuah tempat, sungguh Rasulullah orang yang pertama melakukannya. Rasulullah sampai meninggal tidak melakukannya. Saya berani. Beda. Ini adalah mengada-ngadakan dalam agama. Perdebatan pun terjadi antara kedua tokoh itu. Akhirnya tunduk, oke. Semuanya sepakat untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Mau tahu? Lihat Sahih Bukhari. Mau tahu? Lihat dalam sejarah. Sirah Nabi disebutkan di mana-mana. Ini bukan asing nih, di mana-mana disebutkan. Kalau ada Sirah Nabawiyah 200 kitab di depan saya ini, 199 kitab disebutkan di dalam masalah itu. Itu akurat tuh. Sebenarnya mereka nggak berani. Rasulullah nggak pernah melakukannya, tapi tetap mereka sepakat melakukannya setelah terjadi perdebatan kecil. Jawab serentak jelas. Kurang semangat jelas. Ini benar-benar saya tanya, ini permanen jelas.
Imam Syafi'i juga begitu. Sopannya Imam Syafi'i, seorang berguru, bukan tanggung-tanggung, puluhan tahun belajar sama Imam Maliki. Imam Syafi'i sepentasnya beliau bukan mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Tapi kenapa? Jawabannya apa? Ujungnya kearifan lokal dengan baik-baik. Kearifan lokal. Kondisi pada zaman Sayyidina Umar, Abu Bakar, ini bukan kondisi pada zaman Nabi. Harus kearifan lokal. Kondisi pada zaman mazhab Maliki, dengan hanya di Madinah saja, Imam Maliki nggak kemana-mana. Kalau boleh saya katakan seperti orang Usmaya, cuma di Usmaya melulu. Ke Medan nggak pernah, ke Aceh nggak pernah. Imam Maliki cuma di Madinah, ke Irak nggak pernah, ke Mesir apalagi, ke Suriah kemana? Beliau di Madinah. Imam Syafi'i kemana-mana. Imam Syafi'i bukan sembarangan, orang berjalan musafir dari Mekah, Madinah, Hijaz, ke Kufah, Basrah, Baghdad, Yaman, mukar negara Arab. Luar biasa perjalanannya. Beda dengan orang tidak kemana-mana. Akhirnya, makanya Imam Syafi'i punya berpikir yang berbeda dengan gurunya. Kenapa? Kearifan lokal. Nggak bisa dipaksakan. Apa yang beliau dapatkan di dalam mazhab Maliki diterapkan di mana-mana, nggak bisa. Nggak bisa. Karena di Madinah atau di Yaman berbeda dengan Madinah. Kondisi di Irak, di Kufah, di Baghdad, apalagi di Mesir berbeda. Kalau berbeda nggak bisa dipaksakan. Ilmu Anda di Madinah mau paksakan kepada orang Baghdad nggak jalan. Padahal ilmu agama. Padahal ilmu agama nggak bisa. Kenapa terjadi mazhab Syafi'i seperti itu? Karena beliau kearifan lokal. Makanya yang beliau fatwakan di Irak, begitu sampai ke Mesir, beliau rubah. Kenapa? Kearifan lokal. Anda jangan memaksakan. Nah, itu dulu. Kemudian kita pahamin, karena waktu singkat sekali. Apalagi ada pertanyaan nanti. Yang bertanya tanggung jawab siapa yang menjawabnya nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita cukup itu dulu perjalanan. Kemudian saya contohkan kedua. Imam Syafi'i juga bukan hanya belajar dari Imam Maliki. Yang sepantasnya beliau mazhab Maliki. Tapi beliau enggak mazhab Maliki kan? Padahal guru besarnya Imam Maliki. Nah, ini kan enggak habis pikir kita. Ini harus paham. Maksud saya kan begini, Imam Syafi'i nggak takut berubah. Belajarnya ke mazhab Maliki, beliau tetap. Belajarnya ke mazhab Hanafi melalui murid besarnya Abu Hanifah, yaitu Muhammad Asy-Syaibani. Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani. Beliau belajar ke mazhab Hanafi, tapi Syafi'i tetap Syafi'i. Makanya kalau bapak punya anak, bapak maaf, kalau ini mazhab di kita di Aceh, mazhab apa nih? Siapa yang bilang nggak ada mazhab tadi? Mazhab apa kita? Mazhab Syafi'i. Berani nggak nyekolahkan anaknya ke Sudan? Mazhab Maliki. Kalau nggak berani, Anda keluar dari mazhab Syafi'i itu. Bukan begitu mazhab Syafi'i. Berani. Akhirnya keluar ke Sudan. Mazhab apa? Maliki. Orang Sudan nanya, ngapain ke sini kalian? Mazhab Syafi'i, belajar sama kami mazhab Maliki. Jawabannya, ikut Imam Syafi'i, belajar sama Imam Malik.
Ini enggak boleh belajar yang lain. Kitab yang bukan mazhab Syafi'i haram baca. Enggak ada dalam agama begitu. Saya ingatkan sama kamu, kemana-mana kamu pergi bawa mazhab Syafi'i. Tidak boleh baca kitab yang lain. Kan yang saya tahu imam kita, Imam Syafi'i, membaca kitab Al-Muwatta Imam Malik, membaca kitab Abu Hanifah. Luar biasa. Kenapa kita kungkung anak kita untuk belajar di tempat yang berbeda? Ini jawab serentak jelas. Kearifan lokal. Hebat Imam Syafi'i. Luar biasa. Selanjutnya, ingat lagi. Imam Syafi'i gurunya siapa tadi? Imam Maliki. Gurunya siapa yang kedua? Muhammad Hasan Asy-Syaibani, mazhab Hanafi. Sampai di Mesir, ketemu ulama besar Al-Lis bin Sa'id. Lis bin Sa'id, mazhab Al-Lisi. Orang tua senior banget, langsung mengeluarkan statement. Ini ketua kelihatan kalau di Aceh nanti. Dikeluarkan statement, apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Imam Lis di Mesir lebih alim daripada guru saya Imam Syafi'i di Madinah. Coba keluarkan di sini Aceh. Mereka ngomong apa? Menghina gurumu itu. Bukan. Imam Syafi'i memuji Imam Lis. Imam Lis afqah. Afqah apa? Lebih paham urusan agama daripada guru saya mazhab Imam Maliki. Coba di Aceh ngomong begitu dengan gurunya. Kalau nggak dipanggang, jadi ayam goreng. Demi Allah saya katakan, itu karena kita selama ini masih tidak ada kearifan lokal. Nggak paham kita itu. Makanya orang yang mengklaim dirinya mazhab Syafi'i, selalu saya katakan, buka mazhab Syafi'i yang benar. Baca sejarah Imam Syafi'i yang benar, yang ditulis oleh banyak orang. Saya pun sudah menulis, tapi belum selesai bahasa Arab. Di bahasa Arab saya tulis. Belum selesai. Baru 40 halaman sekian. Rencana saya tulis 400. Belum selesai. Nanti kalau saya mati, tolong diselesaikan. Tapi pakai bahasa Arab. Nggak tahu, nggak selesai. Bukan apa-apa. Ya mungkin, ya nggak usah dibicarakan di sini. Hilang nanti judulnya. Sudah. Imam Syafi'i memuji Imam Al-Lis bin Sa'id, ulama besar di Mesir. Begitu beliau datang ke Mesir, melihat ada ulama besar di Mesir, belum pernah masuk ke Mesir Imam Syafi'i, hanya beliau masuk ke Mesir cuma 5 tahun saja. Itu meninggal. Beliau 5 tahun di Mesir. Kalau ngomong masalah lama, lebih lama Dr. Muslim, Profesor Dr. Muslim Ibrahim di Mesir 12 tahun. Imam Syafi'i berapa? Cuma 5 tahun. Ngomong-ngomong itu, saya hampir 20 tahun di Mesir. Mau saya katakan apa? Beliau masuk Mesir, ngelihat ulama besar, Lis bin Sa'id, beliau langsung mengeluarkan statement, Imam Lis bin Sa'id afqah. Apa makna afqah? Lebih mantap keilmuan fikihnya dibanding Imam Maliki. Imam Maliki itu gurunya Imam Syafi'i. Berarti memuji orang lain, tidak memuji gurunya sendiri. Kan begitu. Kalau di Aceh coba ngomong. Coba ngomong. Habis dicukur jenggotmu itu. Jawab serentak jelas. Kenapa? Jawabannya maaf. Kita ini belum dianggap orang yang arif lokal. Kearifan lokal nggak kita miliki. Akhirnya benturan di mana-mana.
Sudah sampai tujuan saya. Akhirnya benturan di mana-mana. Masjid ini benturan dengan masjid sana. Masjid sana benturan dengan masjid sana. Pesantren ini benturan dengan sekolah. Sekolah benturan dengan pesantren. Orang yang pulang dari Saudi benturan dengan yang pulang dari Mesir. Orang pulang dari Mesir benturan dengan orang dari Pakistan. Benturan, benturan, benturan. Jawabannya apa? Kearifan lokal tidak dimiliki. Jawab serentak. Jelas.